Selamat datang Pak Heri. Selamat datang Mbak Dudi. Pada malam ini kita akan menyampaikan atau berbincang-bincang tentang air. Air ini ternyata adalah merupakan bahan yang sangat penting untuk tubuh kita. Nah, di sini akan kita bahas ada produk air yang sangat bagus sekali, air multikhasiat Ambioksi. Nah, untuk selanjutnya nanti lebih jelas akan diperkenalkan oleh Pak Heri masalah air ini. Silakan Pak Heri. Terima kasih Pak Heri. Para pemirsa yang dimana Anda berada, bahwasannya Ambioksi ini adalah air murni, bukan air mineral. Sudah jelas tentu bahwa air murni ini sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Pada dasarnya manusia itu membutuhkan 3 hal pokok penting, gitu ya. Seperti apa? Contoh, udara yang dihirup, makanan yang dimakan, air yang diminum. Nah, kaitannya dengan pencemaran lingkungan, kita harus waspadai dengan pencemaran lingkungan. Udara yang kita hirup itu sudah tercemar oleh lingkungan. Tapi masuk ke dalam tubuh manusia, ada endapan-endapan polutan-polutan yang ada dalam tubuh. Itu nggak bisa dikeluarkan kecuali pakai operasi atau pakai obat-obatan. Yang kedua adalah makanan yang kita minum. Kita juga tidak bisa menghindar dari makanan yang kita makan. Ya, artinya polusinya. Contoh, makanan itu sudah mengandung formalin, mengandung pengawet, zat-zat pewarna, kemudian juga seperti sayuran itu mengandung pestisida dan sebagainya. Artinya semua itu sudah terkontaminasi oleh zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang ketiga adalah air yang kita minum harus air murni, ya. Jangan air minum air mineral. Kenapa? Karena tubuh itu membutuhkan mineral. Tapi yang dibutuhkan oleh tubuh adalah mineral yang dari makanan, dari hewan sama tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi mineral organik, bukan mineral non-organik. Jadi begini Pak, mohon maaf. Ya. Apabila kita mengonsumsi mineral anorganik tadi Pak, ya. kira-kira bagaimana itu? Nah, itu jelas tentu itu akan mempengaruhi kinerja organ-organ tubuh. Karena apa? Karena mineral non-organik itu adalah mineral-mineral yang keras gitu ya. Jadi kalau kita bagi air itu adalah ada air yang soft water sama hard water. Nah, yang hard water itu mengandung air mineral non-organik, air mineral yang dari tanah ya. Nah, itu mengandung zat besi, belerang, kemudian sulfur, tembaga, seng, dan lain-lain, banyak sekali. Nanti kita bisa demonstrasikan air murni, perbedaan air murni dengan air mineral gitu ya. Nah, yang mengotori tubuh kita itu, yang masuk ke dalam organ tubuh, itu pertama air disalin oleh ginjal gitu ya. Nah, nanti ginjal itu akan menyebarkan air itu ke semua organ tubuh melalui pembuluh darah. Nah, ketika pembuluh darah itu tersumbat oleh mineral-mineral yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, maka di situ akan jadi plek-plek, ya, mengendap dalam pembuluh darah, sehingga pasti nanti mana yang organ yang lemah itu yang dia akan diserang dulu oleh penyakit, gitu ya. Mungkin begitu. Berarti pemirsa bahwa air mineral itu sebetulnya tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Hanya gini, dari beberapa ahli mengatakan, contoh dari Dr. Pariskit, pentingnya oksigen bagi tubuh karena oksigen memiliki peranan penting dalam imunisasi tubuh, fungsi untuk mencegah berbagai macam penyakit, bakteri atau virus, itu fungsi oksigen. Ambioksi itu mengandung oksigen, ya, jadi sangat bagus diminum. Kemudian juga menurut para ahli juga dari Dr. Clifford Davidson, ya, tubuh membutuhkan mineral dari makanan yang kita makan, bukan berasal dari air yang kita minum. Itu menurut, sekali lagi, Dr. Clifford Davidson. Itu. Kemudian juga ada dari Dr. Fauberg, ya, itu kerusakan terbesar yang diakibatkan mineral anorganik atau kolesterol, maksi, dan garam dapat terjadi pada arteri kecil dan saluran darah lainnya dari otak,
itu akan mengeras arteri-arteri dan klarifikasi saluran darah bermula pada saat Anda kemasukan bahan-bahan anorganik dan mineral-mineral dari dalam air yang Anda minum. Jadi air anorganik itu akan mengganggu ke dalam, itu jangkanya tidak langsung minum langsung kerasa, itu jangka panjang gitu, jangka panjang. Contohnya sekarang ini kan bermunculan penyakit-penyakit aneh gitu ya di dalam tubuh, ketemukanlah ada kanker misalnya kanker rahim, ada kanker payudara kalau di wanita, di laki-laki juga lebih cepat terkena prostat gitu ya, atau ada diabetes, ada rematik. Sering terjadi tiba-tiba kita dengar bahwa ada orang meninggal subuh-subuh mau sholat atau habis sholat meninggal kena serangan jantung, itu akibat jantung koroner gitu. Nah jantung koroner itu diakibatkan oleh itu pembuluh-pembuluh nadi yang kesumbat gitu, yang kesumbat oleh mineral tadi. Itu Pak, penyakit apa saja itu Pak untuk pengobatan ambliopsi ini? Ya, begini, ambliopsi ini kan melancarkan peredaran darah. Ya, artinya fungsinya itu mendetoks toksin-toksin yang ada dalam tubuh, termasuk mineral-mineral yang selama ini kita masuk ke dalam tubuh, kita makan, kita minum gitu ya, itu akan kesedot, akan kebuang. Kenapa? Karena air ambliopsi itu air murni. Ya, air murni gitu. Ya fungsinya adalah itu tadi, berdasarkan peredaran darah ya, akan mendetok kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh. Melalui krematnya tadi ya. Ya, mulai apa? Ya mulai BAB, melalui buang air kecil, keringat. Apalagi kalau kita ditambah diseimbangi dengan olahraga. Di Indonesia sendiri Pak ya, air murni dan air beroksigen itu banyak loh Pak. Nah, yang saya ingin tahu ini ambliopsi itu kelebihannya di mana itu Pak? Ambliopsi itu. Saya setuju bahwa di Indonesia banyak air murni. Dan di supermarket, di multi-level banyak air murni itu. Nah tadi ditindakan tentang kelebihannya ambliopsi. Ya nanti kalau kelebihannya bisa didemokan ya, artinya nanti dipraktekkan cara mengukur energinya, kemurniannya, kemudian energinya seperti apa. Kemurniannya nanti ada alat ya, namanya elektrolisa untuk mengukur mana air mineral, mana air murni gitu. Reaksinya gimana setelah dioksidasi. Kemudian juga tentang air murni, ya, air berenergi. Nanti kita bisa praktekkan, jangankan dilihat, jangankan diminum gitu ya, disentuh. Baru dilihat saja, lihat aja kita kepada air ambliopsi ini sudah transfer energi melalui gelombang mata. Terasa gimana Pak itu? Terasa juga dia, gimana itu badan itu? Ya, itu harus dipraktekkan. Sekarang jangan Anda juga sekarang begitu melihat ini, itu sudah ada transfer energi ke dalam tubuh. Ini udah bisa terapi gitu ya. Kemudian juga melalui gelombang radio juga bisa, frekuensi televisi juga bisa gitu ya. Nah, kemudian juga pakai HP. Jadi kayak sinyal gitu. Iya, sinyal. Jadi ini mengikuti sinyalnya, mengikuti frekuensi gitu. Transfer aja ini. Transfer. Misalkan gini, saya air ini misalnya air ambliopsi ini TV misalnya, TV saya channelnya RCTI misalnya, bukan promosi RCTI ini RCTI misalkan, simpan ada ke TV yang channelnya RCTI. Nah, Anda di rumah di mana saja, mau di Bangka gitu ya, mau di Tasik, mau Jakarta, silakan di demo dipraktekkan gitu ya. Hanya melihat TV itu, tapi yang channelnya sama RCTI misalkan, kemudian ditarik gitu lengan atau digelantungin di belakang, itu akan kuat. Kenapa? Tertransfer energi. Sehingga bagi yang stasiun televisi kalau Anda bisa bekerja sama dengan ambliopsi, berarti yang nonton itu tidak akan terkena radiasi, bahkan dia akan ketransfer bioenergi, sehingga bermanfaat bagi tubuhnya. Luar biasa banget Pak ya. Memang luar biasa, sangat luar biasa. Ini prosesnya gimana Pak? Ini bisa berenergi gini nih, air ya kayak ditarik kuat itu kan, hanya dilihat saja bisa kuat. Ini prosesnya gimana? Pembikinannya gimana kalau boleh tahu gitu? Ya kalau ini saya bukan menciptakan, ini merekayasa gitu ya. Artinya gini, penemu gitu Pak ya? Bukan penemu, jadi merekayasa lah, karena ini sudah ada gitu kan. Gini, di alam semesta ini penuh dengan gelombang
elektromagnetik, ya penuh dengan energi kelistrikan atau dengan medan magnet, ya. Tubuh manusia pun ada medan magnet, ada energi yang disebut energi gitu ya, atau ada kelistrikannya. Nah, seiring dengan pertumbuhan tubuh manusia, ya yang tadi pencemaran udara yang dihirup, makan yang dimakan, yang diminum, sehingga akan mempengaruhi, ya mempengaruhi elektromagnetik dalam tubuh. Ya, kemudian juga di alam semesta ini kan teknologi semakin canggih. Nah, seiring dengan pertumbuhan teknologi, ada gedung-gedung, kendaraan, bermotor, besi-besi di mana-mana, sehingga menurunkan gelombang kebangkitan tadi. Gitu. Nah, saya merekayasa artinya gelombang yang ada dalam tubuh manusia itu sama dengan gelombang yang ada dalam air amblioksi ini. Jadi Pak, makanya air ini kan namanya gelombang elektromagnetik kan ya, amblioksi itu. Ada loh di gelang, terus di kalung, di gelang, terus malahan sekarang ada di sendal itu gimana itu? Ya. Sama apa gimana itu? Ya, itu kan pakai field ya. Field itu field infrared. Ya, jadi field infrared gitu. Itu kan ya suatu benda itu diolah gitu kalau di luar negeri sih sudah sampai itu teknologinya. Sama tesnya juga kuat. Sama ya. Pembatannya gimana itu? Sama nggak sama air ini? Nah, kalau air ini kan ada melalui air murni sehingga bisa mendetok masuk ke dalam. Iya, kotoran yang ada dalam tubuh masuk ke dalam Indonesia karena air murni dan udah heksagonal gitu ya, dan oksigen gitu kan. Tapi kalau hanya pakai gelang gitu ya, atau kalau saja kan itu hanya untuk apa namanya menstabilkan energinya, tidak membuang kotoran yang ada dalam tubuh, gitu. Tidak mendetok. Ini kan komplit gitu. Dan kalau yang gelang, kalung itu kan harganya juga cukup mahal gitu ya. Tapi kalau amblioksi rasanya terjangkau oleh kalangan masyarakat manapun. Ini kalau masalah harga ini Pak berapa yang Pak yang seperti ini? Kalau harga nanti dihubunginnya ke agen-agen ya. Gitu. Ada agen-agennya nanti harga dengan kenapa? Mungkin kalau Bandung misalkan dengan Lampung gitu ya, dengan Madura, Surabaya itu akan beda karena ongkos kirim dan sebagainya. Ya. Terus tadi kan Bapak belum menjawab apa air amblioksi ini bisa kuat ke dalam tubuh. Ya, jadi kuat ya tadi. Ada apa gitu? Tadi kan artinya gini, ketika tubuh manusia itu lemah, mungkin ada meridian itu yang disebut pusat lemah. Ya, jadi gini, organ-organ tubuh itu akan merespon terhadap darah yang beredar dalam tubuh. Nah, kalau darahnya tercemar oleh apa namanya, kan organ tubuh itu kayak lambung, itu memproses zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh ya, makanan-makanan, zat-zat kayak protein gitu ya, vitamin, itu kan menjadi energi diolah oleh tubuh ya. Nah, ketika si organ itu tidak maksimal mereproduksi itu, sehingga kan menjadi drop. Itu kenapa? Karena di dalam pembuluh darah itu ada pembuluh darah meridian, ya, di tengahnya itu pembuluh darah energi. Kalau sebagian kecil aura lah gitu ya, Nah, sehingga itu akan turun. Jadi tidak maksimal, pertahanan tubuh juga tidak maksimal. Kenapa? Organ tubuhnya terganggu, tidak lancarnya peredaran darah. Nah, ketika minum air ini atau memandangi air ini, memegang, menyentuh gitu ya. Ini kan sudah mentransfer energinya tadi ke gelombang tadi, sehingga keseimbangan dalam tubuh akan menjadi kuat karena tertransfer oleh air gelombang yang ada dalam air itu. Jadi saya pegang ini jadi reda kuat mungkin Pak ya? Oh iya, bisa nanti kita coba gitu ya, kita praktekkan bagaimana sih air ini bisa langsung jadi kuat dipandang dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat tentang kemurniannya. Oh iya, mungkin ada alatnya apa gimana? Ada. Nanti kita lihat tentang kemurnian air ini. Kalau gitu tunggu sampai berikut ini. Mungkin air mineral Pak ya? Ya, itu air mineral tadi yang udah diambil. Yang ada di pasaran sana Pak? Yang di pasaran. Air mineral, coba merknya nggak saya itu. Iya aja, tutup aja. Ya, nah ini air murni ini, air amblioksi. Enggak kelihatan.
Nah, sekarang kita tes apa namanya? Ini ada namanya total disapa solid ya untuk mengukur kekentalan air ya. Coba kita di shot ininya apa? 0 kelihatan? Nah, ini kita masukin ke dalam air mineral. Set, kita masukin bergerak, ada angka berapa itu? Berapa angkanya? 82. 82, oke. Nah, 182. Nah, ini namanya alat untuk mengukur zat yang terdapat dalam air. Ini air mineral ya, ini air mineral yang tadi sudah kita ambil ya sama-sama ya, air mineral. Nah, kita lihat ini. Berapa ini air mineral yang dalam gelas ini ya? Ada berapa itu? Ini 80 berapa? 82? 81. 81? 81 ya. 81 ya? 81 Pak ya. Ya, itu zat terlarut dalam air itu 81. Ya. Mana tadi yang apa? Bekas minum Pak? Tapi ini mineral. Bukan ambil dulu. Oke. Cuci dulu aja. Oke, kita cuci dulu ya. Nah, kita lihat ini tetap 0 ya. Kita celupin ke dalam ambioksi, ini ambioksi, air murni. Itu berapa? Mendekati 0 kan? Ya, 2. 002. 002. Ya, berarti itu mendekati 0. Itu 0,2 berarti. Ya, 02 ya. Oke. Nah, sekarang setelah kita ukur udah kelihatan kan perbedaannya cukup jauh ya. Yang tadi 82, Kalau pH-nya itu berapa Pak? pH itu pH itu Normal. kalau ambioksi itu 7. 7. Ya, Normal pH-nya. berarti. Normal. Nah, sekarang kita elektrolisa pakai alat Menggunakan ini menggunakan alat ya. Dioksidasi, ini untuk mengoksidasi. Jadi nanti ketahuan mineral yang ada dalam air sama dengan mineral yang mineral dalam air mineral sama dalam air murni ketahuan nanti. Ya, kita lihat ada reaksi, kalau di zoom kita lihat 3 menit lah ya sambil ngomong-ngobrol. Boleh ada yang bertanya lagi? Ini Pak, beli alat kayak gini di mana Pak ini Pak? Ini ada di toko-toko penjernih air ya, ada ya, ada. Ini bukan buatan sendiri ini memang sudah dirakit. Ada Pemisah air katanya, pemisah kadar bisa kadar mineral dalam air. Tapi Iya, itu Pak yang berfungsi Pak yang itu Pak. Iya, Jelas busanya seperti busa gitu. Pak. jelas akan beda karena ini air mineral dengan air murni. Nah, ambioksi ini gitu ya Tidak ada zat besinya Pak. sama dengan air yang keluar dari akar, yang netes dari akar. Iya, tapi Air ini bukan murni. dari akar, bukan dari Bukan, ini kan melalui teknologi tadi. Oh, iya. Melalui teknologi reverse osmosis. Gitu. Itu kelihatan apa namanya? Sudah mulai berubah jadi warna Berubah. kuningan. Ya, itu berubah, ada perubahannya. Coba kita lihat 3 menit aja. Nanti apa yang terjadi gitu. Nah, itu Tapi dalam kondisi seperti ini Pak, itu bagaimana itu? Kan jadi berarti bisa melihat kalau ini, waduh, berarti kalau masuk ke dalam tubuh kita bagaimana ini? iya, apa yang terjadi dalam tubuh kan akan memperberat kerja ginjal tentunya. Iya. Ya. Ya, kemudian nanti ginjal ada kekuatan maksimalnya kan, nanti akan ya masuk ke dalam pembuluh darah. Dan pembuluh darah beredar di seluruh tubuh karena di dalam pembuluh darah ya masuk ke jantung, masuk ke organ-organ tubuh lain lah. Sehingga kalau organnya lemah maka akan numpuk di situ. Berarti secara tidak langsung air ini tidak hanya ditujukan kepada orang sakit saja Pak. Tidak. Untuk olahragawan berarti sangat bagus sekali. Iya, Apalagi betul. dia suka bergerak, Iya. kemudian peredaran Iya. airnya harus selalu Iya. lancar. Gitu. Selama ini kan yang dikonsumsi ya artinya yang masuk ke dalam tubuh seperti udara, makanan, air yang diminum, semuanya mencemari tubuh kita. Kita tidak pernah peduli terhadap air kan. Yang penting ada air yang bening kita minum, air bening kita minum, seperti itu gitu Pak. ya. Mungkin ya tidak tahuan. Karena tidak tahu air. ya Iya. karena tidak tahu. Ternyata air itu mengandung seperti itu Pak. Ya? Boleh dipegang. Yang sebelah sini Iya Pak, beda ya Pak. itu dingin, Dingin yang sama. ini panas. Iya. Kenapa? Suasana Bereaksi hangat. kan? Hangat. Ya mungkin ada Dingin. Ya ada logam di Penghantar lah, situ, penghantar ada ya. logam ya penghantar mineral.
Ya itulah mineral yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Bayangin 1 gelas aja segini, setiap hari berapa gelas diminum? Tapi kalau bareng sama makanan gimana Pak air yang seperti ini? Ya sama aja, menyumbat kan. Tetap ada zat besinya gitu Zat besinya, Iya. zat besi dalam tubuh. Oke, kita tutup ini. Nggak usah sampai 3 menit. Itu aja lihat. Itu air ambioksi tetap warnanya. Ini air mineral. Nah itu akan mengendap. Kalau ini nanti kita tumpahkan di kaca gitu kan ada ininya nih. Ini kan keras nih itu. Kayak agar gitu Pak ya? Ya. Nanti pakai magnet, plek akan nempel. Itu kira-kira itu yang hijau-hijau itu apa itu Pak? Itu warna hijau itu Pak? Nah warna hijau itu Spiral dari sana Pak ada. ya. Ya. Jadi itu kalau warnanya misalkan ada warna 8 ya, ada putih, warna putih. Iya. Itu aluminium, arsenik, Putihnya juga ada kayak itu. mucilagelat atau asbestos. Asbestos ya. Asbestos. Itu akan menyerang hati, sistem saraf, bahan karsinogen, kemudian bahan ya karsinogen atau bakteri, virus dan sebagainya. Itu kan tapi jadi disebut ini air kanker putih itu. Pak ini Pak? Bukan, ada warna putih di sini nih. Oh, Nggak bukan air putih, warna putih. air putih warna putih. Kemudian ada yang hijau, warna hijau tuh kuprum, peroksida dan klorin. Itu apa untuk apa? Itu bahaya juga. bahaya terhadap ginjal. Waduh. Kalau sistem saraf pusat, Sama ini. bahan karsinogen juga itu. Pencetus kemudian kanker berarti karsinogen pencetus kanker itu Pak. ada yang warna biru itu amonia sulfat, organik fosfat, racun, pestisida. Itu kepada sistem saraf hati dan ginjal itu. Oh iya pasti biru ini. Ya. Ada kehitam-hitaman, itu air raksa. Itu mengandung itu. Plumbum, logam berat, kalsium, magnesium, peroksida, ranseng. Itu penyakit ginjal, sistem saraf pusat, merusak sel darah merah atau batu ginjal, hati dan saraf itu. Banyak. Ya tinggal tunggu waktu aja, kalau yang diminumnya air mineral terus, ya tunggu waktu aja. Ya mungkin usia tapi Pak ya. Iya. Tapi ada ya anak muda sekarang ini penyakit ginjal gitu kok mungkin. Iya, karena bisa lah, saya pernah di Cater gitu, di daerah Cater itu rata-rata punya penyakit rematik. Anak-anak. Iya, di atas 20 tahun sudah rematik, sudah ada stroke, ginjal. Coba lihat di daerah Cater. Kenapa? Mungkin air di sana tuh mengandung belerang, sulfur. Para bapak dan ibu semua, bahwa perbedaan tadi ditanyakan pada air murni dengan air mineral. Ini air murni dioksidasi tetap jernih, yang dioksidasi air mineral ada kotoran-kotoran, ada mina-mina yang dioksidasi dipisahkan. Nah, sekarang untuk mengukur energinya, mari kita demonstrasikan tentang energi, kekuatan di dalam tubuh, reaksi terhadap tubuh. Mari. Oke. Sudah. Tired of being what you want me to be, feeling so faithless, lost under the surface.
pertama kali ini saya merasakan dan melihat demonstrasi yang seperti ini. Nah terus kemudian kira-kira air ini kan tadi udah kita buktikan semua bahwa ini adalah air murni, kita lihat dengan mata, kasat mata. Kalau seandainya air murni ini kita untuk gunakan untuk seperti balita membuat susu atau kita di rumah untuk menanak nasi, apakah itu diperbolehkan? Nggak jadi masalah itu? Nah, iya, memang itu dibutuhkan, Pak. Karena kan balita itu kan butuh kemurnian. Bayi lahir itu dengan murni loh, Pak. Air murni. Kita itu berasal dari air gitu ya, air yang murni gitu ya. Nah, mineral-mineralnya itu diolah oleh tubuh si ibu kan. Kalau tidak salah itu 70%. 70% Kita itu air gitu ya. Nah, sehingga kalau untuk misalnya untuk menanak nasi ya bagus, untuk misalnya minum susu bagus. Kenapa? Energi terus ada. Jadi terproteksi dari gangguan bermacam akan datangnya penyakit gitu. Tired of being what you want me to be, feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me, put under the pressure of walking in your shoes. Ceng, gimana Ceng? Gimana Ceng? Enjoy Ceng? Hah? Oh, bagaimana? Sehari berapa bungkus Ceng? Gorengan atau ambiok sih Ceng? Bagus sekali Ceng. Ceng, itu kamarnya di sini Ceng. Ini Ceng, itu mukanya ya Ceng. Gimana Ceng? Ceng, bagaimana? Sehari berapa dus? 100 dus. Capek nggak Ceng? Minum serangan Ceng.